Oke, sambil menunggu yang lain masuk, ya mungkin masih ngantri di jaringan, ya kita mulai perlahan-lahan saja, ya pembahasan soalnya. Oke. Oke, soal yang pertama yaitu diketahui unsur kimia beserta bilangan atomnya, gitu ya. Maksudnya bilangan atom itu nomor atomnya, gitu ya. Ada unsur F, fluor nomornya 9, ada unsur Cl nomornya 17, ada unsur Br nomornya 35, ada unsur I yaitu iodium nomornya 53, dan ada unsur AT namanya astatin, disingkatnya A besar sama huruf T kecil dengan nomor 85. Oke, pernyataan yang tepat dari unsur-unsur tersebut. Ya, jadi ini pilihannya antara lain ketika berikatan dengan hidrogen maka senyawanya bersifat basa. Yang B bersifat non logam di mana F lebih kecil dari Cl, lebih kecil dari Br, lebih kecil dari I, lebih kecil dari AT. Kemudian dalam senyawanya bilangan oksidasi lebih dari satu nilai. Kemudian sifat oksidatornya F2 lebih besar dari Cl2, lebih besar dari Br2, lebih besar dari I2. Kemudian yang E semuanya berwujud gas. Oke, manakah di antara kelima pernyataan ini yang benar? Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke, soal ini berhubungan dengan golongan 7A, gitu ya, atau kalian disebutnya dengan nama golongan halogen. Oke, nah apa saja ciri dan sifatnya? Nah, antara lain, ya ciri-ciri yang dimiliki oleh unsur halogen. Yang pertama yaitu sifatnya asam. Ya, karena halogen itu unsurnya non logam, maka sifatnya asam. Itu yang pertama. Berarti pernyataan A, coba dilihat kembali, dia dikatakan sifatnya basa. Berarti salah. Gitu ya. Jadi tidak mungkin jawabannya A. Oke, karena sifatnya asam. Oke. Yang kedua, ciri dari halogen adalah ya. Nah, sifat non logamnya ternyata F itu lebih besar daripada Cl, lebih besar daripada Br, Br lebih besar dari I, dan I lebih besar dari AT. Ya, jadi sifat non logamnya F itu lebih besar. Ya, karena dia yang paling kuat karena posisinya di atas. Oke, maksudnya apa? Coba dilihat ya, golongan unsur halogen itu kan menulisnya dari atas ke bawah ya. Kalian bisa lihat dari angka-angkanya 9, 17, 35, 53, 85. Kalau kalian perhatikan, dia disusunnya dari atas ke bawah. Namanya saja golongan halogen. Kalau golongan itu lihatnya dari atas ke bawah. Masih ingat ya? Kalau periode lihatnya dari kiri ke kanan. Oke, saya ulangi. Kalau golongan lihatnya dari atas ke bawah. Itu kalau golongan. Kalau periode atau gurunya bilang perioda boleh, itu lihatnya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Oke. Nah, berarti nomor 2 ya, karena sifatnya non logam, maka F lebih besar dari Cl. Ya, karena Cl itu di bawahnya F. Ya, Br itu di bawahnya Cl. Otomatis Cl-nya lebih besar dan seterusnya. Itu ya. Jadi F lebih besar dari Cl, Cl-nya lebih besar dari Br, Br lebih besar dari I, dan I lebih besar dari AT, ya, sifat non logamnya. Oke. Nah, di pernyataan coba lihat di poin B ya. Pernyataannya lebih kecil. Berarti poin B salah. Gitu ya. Oke. Poin ketiga itu dalam senyawa mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu nilai. Kecuali F, dia hanya punya bilangan oksidasi -1. Oke, pernyataannya di sini
poin C, lihat dalam senyawanya lebih dari satu nilai, cuma itu saja. Dia tidak menyebutkan kecuali. Nah, maka poin C kita nyatakan salah. Itu ya. Makanya pernyataan ketiga, ya, bilangan oksidasi lebih dari satu nilai betul. Ya, tapi harus ada kata kecualinya. Kecuali F, ya, fluor itu hanya mempunyai bilangan oksidasi -1. Ya, oleh karena itu jawaban C masih salah ya, karena pernyataannya kurang. Oke, awas jebakannya di situ biasanya. Ya. Kecuali, mohon maaf, pernyataan C ya, itu ada kata gini misalnya, kecuali F, maka semua senyawa golongan halogen mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu nilai. Itu betul. Itu ya, karena ada kata-kata kecuali F. Ya, cuma di sini karena dia langsung bilang dalam senyawanya mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu, maka kita anggap ini berlaku untuk semua, untuk kelima-limanya. Itu ya. Padahal kenyataannya F ya, yaitu fluor itu bilangan oksidasinya -1. Ya. Oke, fluor atau fluoride kamu bilangnya. Nah, itu yang dipakai di pasta gigi. Merek apapun ya. Ya, mungkin kalian ada yang suka, Pak, kalau di Pepsodent ada nggak fluoride-nya? Ada. Gitu ya. Atau merek-merek yang lain pun ya, itu semuanya ada kalsium fluoridanya. Ya, atau kalian lebih dikenalnya dengan nama kalsium fluoride. Ya. Oke. Jadi poin C masih kita nyatakan salah. Oke. Sekarang kita cek poin D, sifat oksidator. Bagaimana? Kita cek nomor 4. Nah, sifat oksidatornya ternyata F2 itu lebih besar dari Cl2, lebih besar dari Br2, lebih besar dari I2. Oke, kenapa? Karena F seperti tadi posisinya dia ada di atas. Itu ya, sehingga dia lebih besar sifat oksidatornya. Oke. Kemudian yang E semuanya berwujud gas. Oke, kita cek apa betul. Nah, ternyata hanya F2 dan Cl2 yang berwujud gas. Kemudian Br2 itu wujudnya cair. Bromida itu cair. Kemudian iodium dan AT, astatin itu wujudnya adalah padat. Ya, pernyataan E salah karena dia ngomong semuanya berwujud gas. Oke, maka yang benar adalah jawaban yang D. Itu ya, karena oksidatornya ternyata benar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Itu ya. Ini juga sama. F2 lebih besar dari Cl2, lebih besar dari Br2, lebih besar dari I2. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini adalah ciri dari unsur halogen. Oke, soal berikutnya. Oke, pernyataan yang tepat apabila unsur yang disebutkan berikatan dengan nomor atom 15. Oke, jadi ini ada unsur P ya, nomornya 15. Oke, mohon maaf ini belum saya edit, ini harusnya agak kecil di bawah gitu ya. Nah, yang diminta adalah rumus molekulnya apa dan bentuknya seperti apa. Gitu ya. Ini materi kelas 10 ya, mengenai bentuk molekul. Oke. Oke, kita bahas yang pertama. Kita buat konfigurasinya dulu. P nomornya 15. Konfigurasinya masih ingat ya dulu di kelas 10, yaitu 2.8.5. Oke, saya tidak kasih titik, saya beri spasi, tidak apa-apa. Ya, jadi konfigurasinya 2.8.5. Itu ya. Artinya dia ada 5 elektron valensi. Ya, perhatikan angka terakhirnya 5, berarti dia adalah elektron valensi.
Ya, valensi itu artinya elektron yang letaknya terakhir. Ya, alias yang pojok kanan sendiri. Ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Apabila unsur P dan halogen berikatan, maka membentuknya bisa menjadi molekul PX3 dan PX5. Oke, X adalah halogen. Di sini saya ambil contoh menggunakan Cl. Gitu ya. Nah, ini contohnya yang P, mungkin di videonya bisa di zoom sedikit gitu ya. Nah, P itu elektronnya yang berbentuk titik. Gitu ya. Sementara mohon maaf, P itu yang berbentuk silang ya, sedangkan Cl yang berbentuk titik. Ya. Nah, maka kalau kalian lihat ya jenis ikatannya ya yang berbentuk lingkaran ya, perhatikan dalam satu lingkaran dia harus berisi elektron sebanyak 8. Ya. Kita cek Cl yang ini ada 2, kemudian sebelah kiri 2, kemudian bawah 2, sebelah kanan juga 2. Gitu ya. Nah, tetapi perhatikan kalau kalian teliti, lihat P yang di tengah-tengahnya. Pak, mungkin sebagian ada yang tanya, Pak Yus itu P-nya ternyata kok isinya 10, Pak. Antara silang dengan titiknya. Bisa dilihat ya. Dia di sini ada 1 titik, 1 silang. Ya, tapi ada sebanyak 5. 1, ya pelan-pelan, 2, kemudian 3 yang ini 4, yang ini 5. Oke, berarti 5 kali 2 kan ada 10. Ya, ini termasuk jenis yang agak melanggar. Tapi senyawanya ada. Itu enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi dia melanggar dari kaidah oktet. Masih ingat ya, dulu di kelas 10, setiap unsur itu harus memenuhi kaidah oktet. Oktet itu artinya 8. Oke. Ya, jadi yang PCl5 bentuknya seperti ini, ya, dia agak melanggar. Kemudian yang kedua, perhatikan yang PCl3, gambar yang di sebelah kanan. Oke. Nah, di situ PCl3 dia tidak melanggar. Ya, dia persis semuanya oktet. Ya. Kalian bisa perhatikan yang Cl yang ada di sebelah kanan ini. Ya, saya tunjuk dengan kursor. Oke, elektronnya dia sudah 8. Dia di sini 2, di atas 2, di kanan 2, di bawah 2, kemudian yang ada di perpotongan ini juga 2. Ya, maka kalau dijumlah 8. Oke. Kemudian P-nya, kalian lihat di sini. P-nya ternyata masing-masing ada 2, berarti kali 4. Ya kan, lihat di sini 1, 2 di kanan, 2 di bawah, kemudian 2 di sebelah kiri. Jadinya 8. Ya, maka PCl3 dia tidak melanggar kaidah oktet. Itu ya. Jadi bentuknya itu boleh PCl5 atau PCl3, enggak ada masalah. Ya, yang penting harus dengan golongan 7. Ya, seperti di soal sebelumnya tadi, golongan 7 itu ada F, ada Cl, ada Br, sama iodium. Ya, cuma dalam soal ini, soal yang kedua ini, dia ada F, ada Cl, ada Br. Jadi nggak apa-apa. Oke, jadi senyawanya, ya, halogennya ada 3 boleh, halogennya ada 5 juga boleh. Oke, jadi secara rumus molekul, kembali ke jawabannya, secara rumus molekul dia masih boleh. Di sini PF3 boleh, PCl3 boleh, PBr3 boleh, PF5 boleh, PCl5 juga boleh. Oke, nah yang tidak boleh yaitu adalah kita lihat bentuknya dia. Gitu ya. Kita lihat bentuknya apa? Sesuai atau tidak. Oke. Saya lanjutkan pernyataan yang kedua. Nah, di sini pada PX3 terdapat 3 PEI
dan 1 PeB. Sehingga bentuk molekulnya adalah segitiga piramida. Ya, piramid atau kalian menyebut piramida boleh, atau nama lainnya trigonal piramida. Atau ada yang bilang piramida trigonal boleh. Jadi dibolak-balik nggak ada masalah. Oke. Nah, mungkin sebagian ada yang masih bingung. Pak, 3 PE itu yang mana? 1 PeB yang mana? Gitu ya. Oke. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan tadi. Kembali ke PCL3. Ya, kalian lihat yang gambarnya berbeda. Lihat di sini ada silang, ada titik. Ya, nah inilah yang dimaksud dengan PEI. Itu ya. Jadi yang ada gambar, sebentar, mohon maaf. Ya, yang ada gambar ini ada silang, ada titik. Inilah yang dimaksud PEI. Ya, pasangan elektron ikatan. Ya, kemudian Pak PeB-nya yang mana? PeB itu pasangan elektron bebas. PeB itu yang gambarnya sama. Itu ya. Nah, dalam hal ini lihat di sini silang dengan silang. Itu ya. Nah, catatan berikutnya, PeI dan PeB hanya berlaku untuk atom pusat. Ya, dalam hal ini P. Jadi lihat di sekitarnya P. Kenapa? Karena P dikelilingi oleh Cl. Itu ya. Jadi yang dilihat P-nya. Ingat atom pusat itu yang jumlahnya paling sedikit. Oke. Oke, jadi paham ya. Jadi P yang ada di sini itu adalah atom pusatnya. Kalian lihat, dia ada 3 PeI. Lihat gambar yang beda ini ada 3. Sebelah kiri, sebelah bawah, sebelah kanan. Berarti dia PeI. PeB-nya, lihat yang ada di atas silang dengan silang. Itulah yang disebut PeB. Ya. Nah, syaratnya ini dulu di kelas 10 sudah ada, bisa sambil dibuka-buka lagi. 3 PeI, 1 PeB, bentuknya adalah segitiga piramida atau trigonal piramida. Ya, ini untuk yang PX3. Jadi kita cari di sini, ini segitiga datar, salah. Ini bentuk T, otomatis salah. Kemudian yang ini yang 3, tetrahedral, salah. Gitu ya. Jadi yang ada 3-nya bentuknya harus segitiga piramid. Oke, berarti ABC itu salah. Secara bentuk dia sudah salah. Berarti kemungkinannya D atau E. Oke, paham ya? Jadi dari 5 ini kita sudah eliminasi 3. Kita sudah tentukan 3 yang salah. Oke, sehingga tinggal poin D atau poin E. Oke, saya lanjutkan pernyataan berikutnya. Nah, di sini kalau yang PX5 ya yang ada 5-nya yaitu seperti ini PF5 atau PCl5 ya, terdapat 5 PeI tanpa PeB. Sehingga bentuk molekul segitiga bipiramida atau trigonal bipiramida. Maaf di sini kurang bi ya saya. Oke, nanti saya tambahkan, saya edit dahulu ya. Jadi trigonal bipiramida. Ya. Nah, perhatikan di sini kembali ke gambar yang PCl5. Yang ini mohon diperhatikan ya. Lihat P-nya. Dia dikelilingi oleh titik dan silang sebanyak 5. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya pada PX5 terdapat 5 PeI tanpa PeB atau PeB-nya 0. Ya, sehingga bentuk molekulnya menjadi trigonal bipiramida. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Ya, 4 jawabannya yang E. Itu ya. Nanti ini saya betulkan kekurangan B, ya. Oke. Nah, ini materi ada di kelas 10. Silakan dibuka-buka kembali ya mengenai bentuk molekul.
Itu ya. Kalian kalau sambil belajar mungkin bisa cek di Google, ketik saja bentuk molekul ya, nanti dia akan keluar semua. Ya, sambil diingat-ingat kembali. Oke. Berikutnya nomor 3. Oke. Nah, nomor 3 ada gambar yang seperti ini. Kemudian perhatikan, yang bulatan putih itu adalah 1 mol NH3. Yang bulatan hitam itu adalah 1 mol asam kuat. Ya, asamnya dimisalkan HX. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah apabila reaksi terjadi gitu ya. Jadi terjadi reaksi, maka gambar yang dapat membentuk larutan penyangga. Masih ingat ya, larutan penyangga itu adalah larutan buffer. Oke, larutan mana yang termasuk penyangga? Oke. Ya, di sini saya ingatkan, larutan penyangga dapat terbentuk antara asam kuat ditambah basa yang lemah. Ya, karena ini asam kuat, ini basa lemah, maka dia bisa. Itu ya, dengan catatan, nah perhatikan, mol basanya harus lebih besar dari mol asam kuat. Ya, nah di gambar tadi kan sudah ada petunjuk. Yang bulat putih itu adalah NH3, yang bulat hitam adalah HX. Nah, sesuai syaratnya tadi, bahwa kalau mau jadi penyangga atau buffer, mol basanya harus lebih banyak. Ya, jadi kalian cari mol basanya lebih banyak ya. Mol basa kan bulat putih. Berarti kalian cari gambar yang bulat putihnya lebih banyak daripada bulat hitam. Oke. Nah, yang A bulat putihnya 3. Ya, ternyata yang hitamnya 7. Ya, berarti A kecil ini salah. Berarti yang ada A kecilnya salah. Berarti ABC, pilihan ganda ABC sudah pasti salah. Itu ya. Oke, karena di sini lihat petunjuknya ya. A pasangannya B, otomatis B-nya salah. Karena ada A-nya salah. Paham ya? Kemudian yang D juga ikut salah. Karena di sini A pasangannya D. Ya, berarti pilihan yang terakhir hanya poin yang C kecil. Ya, ya di sini yang C kecil ya, bulat putihnya dia ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Bulat hitamnya dia ada 4. Paham ya dari sini ya. Nah, maka sehingga jawabannya adalah poin C kecil ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Jawabannya yang E. Oke. Ya, kelihatannya sepele ya, tapi kalau tidak tahu syaratnya ya mohon maaf jadinya nanti salah. Gitu ya. Jadi diingat-ingat untuk membentuk penyangga mol basa lemahnya harus lebih besar daripada mol asam. Ya, lemahnya. Pak, nanti kalau dibalik bisa. Misalnya asamnya yang lemah, basanya yang kuat, berarti kamu cari yang asam lemahnya lebih banyak. Udah, itu aja. Jadi kadang ada soal cuma ditukar saja. Oke, jadi paham ya. Jadi untuk menjadi larutan buffer, saya ulangi, yang sifatnya lemah itu jumlah molnya harus lebih besar. Tidak peduli asam, tidak peduli basa. Pokok selama dia lemah, jumlah molnya harus lebih banyak daripada yang kuat. Ya, itu syaratnya kalau mau jadi buffer. Oke, soal berikutnya. Nah, di sini dalam dunia kedokteran
tekanan osmotik, ya, atau kamu bilangnya tekanan osmosis boleh, ya, perlu diperhatikan dalam proses pemberian infus kepada pasien. Gitu ya. Nah, makanya nanti jadi yang ingin jadi perawat, ya, mungkin di antara kalian entah di F1, F2, ya, kelas efektif 1 atau efektif 2, nanti bagi yang ingin mau jadi perawat, ya, kalian harus tahu tekanan darah si orang tadi berapa. Itu gitu, ya. Tekanan darah pasiennya berapa? Kemudian ya, infusnya itu juga ada tekanannya. Ya, itu ada hitungannya ya, yang nanti yang ngerti di bagian perawat. Ya, kan nanti bisa dilihat dari ingredientnya, dari bahan-bahannya. Sehingga sebagian nanti pasti sudah langsung bisa. Oh, infus yang bahannya ini seperti ini gitu ya, itu tekanannya sekian. Maka pasien ini boleh. Nanti ada yang pasien yang tidak boleh. Ya, itu tergantung. Oke. Nah, itu contoh penerapannya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Tekanan osmotik darah berkisar 7,7 atm ya pada suhu darah 38 derajat Celcius. Apabila seseorang memerlukan injeksi cairan nutrisi atau infus, tekanan osmotik cairan infus tersebut harus isotonik. Ya, isotonik itu artinya sama. Tekanannya harus sama. Ya, harus isotonik dengan tekanan osmotik darah. Nah, yang ditanyakan, ternyata infusnya pakai NaCl. Nah, maka jumlah NaCl yang diperlukan untuk membuat larutan infus sebanyak 1000 mili. Jadi infusnya ada 1 liter. Maka butuh NaCl sebanyak berapa? Kan gitu. Oke. Nah, yang pertama kita cek zatnya terlebih dahulu. Ya, karena NaCl itu terionisasinya jadi Na positif ditambah Cl negatif. Masih ingat ya? Berarti dia ada 2 ion. Yaitu 1 ion positif dan 1 ion negatif. Ya, maka nilai I-nya sama dengan 2. Oke, saya ingatkan kembali, I itu, nah ini rumusnya. Masih ingat I itu adalah 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. N itu banyaknya ion, ya. Alfa itu derajat ionisasi. Karena di soal tidak ada dan NaCl itu sifatnya kuat, maka nilai alfanya 1. Masih ingat ya? Jika alfanya tidak tertulis dan zatnya kuat, maka alfanya 1. Oke, nah kalian bisa masukkan sini. 1 ditambah N. N-nya itu 2. Berarti kan 2 dikurangi 1 kali lagi 1. Ya, berarti 1. Ya, 1 ditambah 1 sehingga hasilnya 2. Nah, maka cara mudahnya kalau alfanya tidak tertulis di soal, maka nilai I sama dengan nilai ionnya. Itu ya, karena ada 2 ion maka I-nya 2. Paham ya dari sini ya? Ini saya cuma mengingatkan, mungkin ada yang lupa, ya Pak, itu yang mana? Rumusnya yang apa? Nah, ini rumusnya. 1 ditambah N dikurangi 1 dikalikan alfa. Oke, kalau sudah, karena ini adalah tekanan osmotik, ya, atau kamu bilangnya tekanan osmosis, maka dirumuskannya Pi yaitu gram per ml kali 1000. Mohon maaf, gram dibagi mr kali 1000 dibagi volume yang satuannya mililiter kali R kali T kali I. Awas. Karena ada I-nya, biasanya lupa. Oke. Nah, yang diketahui di soal tinggal kita masukkan. Pi-nya adalah 7,7. Ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, Pi-nya adalah 7,7. Gramnya yang ditanyakan. Ya, MR-nya adalah 5, mohon maaf saya ada yang salah ketik di sini. Nanti saya betulkan ya. Ini yang betul 58,5. Gitu ya. Sekali lagi mohon maaf. Ini 58,5 ya. Kali 1000, V di bawahnya adalah dia 1000 mili. Jadi 1000 per 1000
R-nya itu ketentuan 0,082, T-nya harus Kelvin. Berarti 38 yang ada di sini ditambah 273 lalu dikalikan 2. Oke, nah gramnya yang kita cari. Ya, sehingga 7,7 kali 58,5 itu yang ini ya. Oke, nanti di file ininya saya ganti. Jadi 7,7 kali 58,5 per 0,082, mohon maaf kurang 2-nya. 0,082 kemudian kali 311. Nah, ini jika dijumlah hasilnya 311 kali 2 yang ada di sini. Oke. Nah, ini nanti setelah kalian hitung kurang lebih ketemunya adalah 8,83 gram. Ya, 8,83 gram. Ya. Satu soal lagi, setelah itu bisa istirahat sebentar. Oke. Seorang siswa melakukan percobaan elektrolisis dengan arus yang sama mengalir pada CuSO4, Zn SO4 dan Fe SO4. Diketahui AR-nya Cu 63,5, Fe 56 dan Zn 65. Maka pernyataan yang tepat. Oke, W itu maksudnya massa endapan ya. Ya, jadi nulisnya umumnya yang dipakai W. Tapi misal ya Bu Endang menggunakan huruf M itu boleh, nggak ada masalah. Maksudnya massa endapan. Itu ya. Cuma secara umum kalau kalian ikut tes masuk perguruan tinggi, massa endapan itu ditulisnya W. Ya, cuma kadang ada guru sekolah nulisnya M nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya, hanya perbedaan lambang saja. Oke. Kita bahas. Nah, arus yang sama, perhatikan di sini, arus yang sama mengalir pada 3 larutan sehingga rangkaian disusun secara seri. Oke. Nah, rangkaian seri itu menggunakan hukum Faraday yang kedua. Oke, pakai hukum yang mana? Nah, maka berlakunya ini. Masih ingat W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. Oke. Nah, di mana E itu adalah AR dibagi muatan plusnya. Oke. Nah, sekarang kita cek. Nah, lihat sini CuSO4. Maka menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2-. Otomatis yang lain sama ya. Zn menjadi Zn2 plus, ya. Fe yaitu Fe 2 plus. Ya. Kenapa? Dia di belakangnya semuanya SO4. Otomatis nanti masing-masing ini dibagi 2. Itu ya. Jadi AR yang diketahui nanti masing-masing dibagi 2. Sehingga nah, bentuknya begini. 63,5 per 2. Itu miliknya Cu. Kemudian yang miliknya Fe itu 56 per 2. Yang miliknya Zn 65 per 2. Ya, perhatikan karena semuanya dibagi 2. Gitu ya. Anggap dia nggak usah dibagi. Kan pembaginya sama. Paham ya? Ini trik untuk membingungkan kamu biasanya. Ya, karena semuanya dibagi 2, ya. Karena muatannya kan sama semua. Perhatikan 2 plus, 2 plus, 2 plus. Berarti kan dibagi 2 semua. Andai kan nggak dibagi semua nggak apa-apa ya. Biar mudah. Paham ya? Sehingga kalian bisa lihat di sini. Yang paling kecil miliknya siapa? Fe. Itu 56. Yang agak besar sedikit adalah Cu. Yang paling besar adalah Zn. Ya. Nah, dari sini ya, dari sini kalian bisa olah. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Ya, yang Fe lebih kecil karena kan dia 56. Paling kecil Fe, kemudian agak besar sedikit adalah
CU karena 63,5. Yang paling besar sendiri adalah ZN, yaitu 65. Ya, maka di antara semua pernyataan ini yang benar adalah yang C. Ya, jawaban yang C. Jadi yang FE itu masanya lebih kecil, kemudian yang CU agak sedikit besar, yang paling besar adalah ZN. Oke, gitu ya. Oke. Kita istirahat dulu sebentar, mungkin mau ada yang ambil minum atau sambil apa? Makan apa gitu boleh, silakan. Ya, kita istirahat sebentar biar laptop saya merecord dahulu. Nanti kita kembali seperti biasanya, linknya akan saya bagikan kembali. Oke. Oke, untuk soal berikutnya, diketahui beberapa fenomena berikut ini, ya, atau beberapa peristiwa berikut ini. Yang pertama yaitu air mendidih lebih cepat di pesisir pantai daripada di daerah pegunungan. Oke. Kemudian ikan air tawar mati jika dipindahkan ke laut. Kemudian yang ketiga, titik didih air menurun ketika ditambahkan gula pasir. Dan yang keempat yaitu siput, ya, maksudnya di sini bekecot, ya, itu akan mengkerut, ya, ketika terkena garam. Oke, nah berdasarkan fenomena di atas yang termasuk penerapan sifat kolegatif larutan, ya, berarti yang mana? Oke, kita cek terlebih dahulu. Yang pertama, ya, air mendidih lebih cepat di pesisir pantai daripada di pegunungan. Ya, berarti pernyataannya adalah salah. Ya, justru kebalik. Ya, karena seharusnya air itu mendidih lebih lama jika di pesisir pantai. Ya, karena daerahnya tekanannya rendah. Ya, yang di daerah tekanan tinggi di pegunungan, ya, itu airnya akan lebih cepat mendidih. Gitu ya. Jadi mungkin biasanya ikut pramuka atau apa gitu ya. Kalau kalian ke daerah yang agak tinggi ya, ke sekitar pegunungan itu biasanya kalau mau masak air ya, itu biasanya di suhu 80 atau 85 itu airnya cepat mendidihnya. Ya, dibandingkan kalian ada di pesisir pantai. Oke, jadi pernyataan yang pertama adalah salah. Oke. Pernyataan yang kedua yaitu di sini dikatakan ikan air tawar akan mati jika dipindahkan ke laut. Nah, itu ya. Jadi ikan air tawar itu mati jika dipindahkan ke laut. Betul. Ya, pernyataannya benar karena adanya tekanan osmotik. Ya, atau kamu bilangnya tadi tekanan osmosis. Nah, makanya ikan yang biasa hidup di air tawar itu kalau dipindahkan ke laut dia nggak tahan. Ya, kenapa? Karena tekanan osmosisnya. Ingat, air laut ya itu kan sudah ada garamnya yang terlarut di dalamnya. Ya, sehingga itu membuat tekanan osmosisnya besar. Nah, ikan di air tawar itu kan nggak ada tekanan osmosisnya. Sehingga kalau dia kena tekanan osmosis, ya, apalagi yang tinggi, yang mendadak tahu-tahu besar, gitu ya. Nah, maka dia nggak bisa menahan. Ya, istilahnya gitu. Dia nggak bisa menahan dan otomatis ya ikannya mati. Ya. Oke, berarti pernyataan nomor 2 itu benar. Oke, berarti yang ada nomor 2-nya benar. Ya, tapi yang ada nomor 1-nya salah. Berarti A, B, sama E itu salah. Ya, tinggal nomor 2-nya betul. Ya, kita cek aja nomor 4. Oke, tapi kalau pengen tahu nomor 3 nggak apa-apa, ya.
titik didih air menurun ketika ditambah gula pasir. Betul atau salah? Ternyata pernyataannya salah. Ya, jadi titik didih air menurun ketika ditambah gula pasir itu pernyataannya salah. Karena di sini titik didih akan meningkat jika ditambah zat terlarut. Ya, karena dia ditambah zat larut atau gula, titik didihnya naik. Tapi kalau ini diganti beku, titik beku, maka betul kalau titik beku dia turun. Kalau titik didih dia naik. Oke. Nomor 4, siput akan mengkerut, ya, akan mengecil gitu maksudnya ketika terkena air garam. Oke, betul atau salah? Nah, siput atau bekecot akan mengerut, ya, atau mengkerut, ya. Pernyataannya benar karena adanya tekanan osmosis. Ya, ada tekanan osmosis atau biasanya bagi yang kalian nyoba gitu ya, bekecot kemudian dikasih garam, ya biasanya nanti dia akan mengeluarkan lendir yang banyak gitu ya. Kemudian tubuhnya akan mengecil. Ya, dia akan mengkerut. Ya, tapi bersamaan itu dia akan seperti mengeluarkan lendir yang banyak. Ya, mungkin yang belajar biologi tahu karena garam itu dianggap tadi zat asing bagi dia atau tekanan tubuhnya dia itu berubah drastis. Makanya untuk menyeimbangkan dia mengeluarkan cairan gitu ya, kayak lengket gitu. Nah, itu yang gunanya sebenarnya untuk menyeimbangkan. Tapi karena terus-menerus mengeluarkan cairan, ya otomatis bekecotnya nanti mati. Itu ya. Sehingga dari sini yang betul adalah pernyataan nomor 2 dan nomor 4. Ya, itu adalah penerapan sifat kolegatif larutan. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C, 2 dan 4. Oke, itu ya. Ini adalah penerapan sifat kolegatif larutan. Contoh yang lain misalnya, yaitu kalau di luar negeri biasanya sedang ada salju, ya supaya saljunya cepat mencair, maka saljunya harus diberi garam. Ya, tujuannya biar cepat menjadi air dan airnya maksudnya biar bisa masuk ke selokan. Ya, biar tidak menghalangi jalan. Tuh. Kemudian contoh yang lain yaitu fenomena hujan buatan. Ya, hujan buatan itu awan yang tebal, ya istilahnya ceritanya awan yang tebal itu kemudian diberi garam. Ya, nah kemudian nanti awannya akan meleleh jadi air gitu ya. Nah, otomatis turunlah hujan. Ya, cuma karena ini agak memaksa istilahnya, ya awannya belum mau hujan, istilahnya belum jadi air, tapi kita paksa. Nah, makanya sering dibilangnya adalah hujan buatan. Ya, jadi di awan-awan tertentu yang biasanya tebal itu akan ditaburi oleh garam, gitu ya. Nah, nanti awan yang tebal tadi awannya akan mencair, dia jadi air, maka otomatis akan turun hujan. Ya, itu adalah contoh dari penerapan sifat kolegatif larutan. Oke. Soal berikutnya. Nah, sebanyak 4,8 gram magnesium dengan AR24 bereaksi dengan 100 ml asam klorida 1 molaritas menghasilkan magnesium klorida. Oke, sebentar. Oke, magnesium klorida dan gas hidrogen. Oke. Pernyataan berikut yang tepat dari reaksi tersebut. Oke. Nah, untuk menjawab 5 pernyataan ini, mau tidak mau kita harus buat reaksinya terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, kita buat reaksinya. Yaitu Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 plus H2. Oke, kalian lihat reaksi ini harus setara. Itu ya, Mg-nya 1, lihat. Depannya HCl ada angka 2, hanya 2, Cl-nya 2. Oke, nah coba lihat
Kalau sudah, ini ya, coba lihat poin E. Ya, poin E kesalahannya di bagian HCl kurang angka 2. Gitu ya. Nah, maka mohon maaf saya coret sini. Ya, maka poin E salah. Gitu ya. Karena kurang angka 2 di bagian sini. Ya, mohon maaf di bagian HCl-nya kurang angka 2-nya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita hitung mol masing-masing. Molnya Mg dan molnya HCl. Oke. Ya, kita buat dulu biasanya kan kalian mula-mula reaksi sisa, gitu ya. Molnya kita hitung dulu. Ya, istilahnya saya buat hitungan di kertas kosong sini. Ya, molnya Mg berarti 4,8 yaitu ini dibagi 24. Ya, AR-nya 24. Ya, sehingga ketemunya 0,2 mol. Oke. Kemudian kita hitung molnya HCl. Oke, di bawahnya molnya HCl yaitu 100 mili ini 100 dibagi 1000 supaya jadi satuannya liter. Paham ya? Karena di sini masih mili. Misal ini liter langsung kalikan dengan M. Itu ya. Satunya adalah 1 molaritas. Oke, sehingga hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, kalau sudah angka ini 0,2 dan 0,1 saya pindahkan di bawahnya sini. Berarti yang Mg 0,2 itu yang ini. Kemudian HCl-nya adalah 0,1. Ya. Oke, kalau sudah ini hitungannya biar tidak mengganggu saya hapus ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan yang ini. Oke, sudah selesai. Ini satuannya mol. Oke. Nah, masih ingat bahwa kalau ada 2 mol seperti ini, Mg punya sekian mol, HCl punya sekian mol, gitu ya. Maka masing-masing molnya bagilah dengan koefisien untuk tahu siapa yang habis terlebih dahulu. Oke, tapi sebelumnya mohon maaf, yang B, nah di sini MgCl2 dia bilang yang bereaksi. Itu salah. Kenapa? Harusnya dia hasil. Paham ya? Karena posisinya di sebelah kanan. Dia harusnya ngomong hasil, tapi di pernyataannya dia ngomong yang bereaksi. Ya, mohon maaf, makanya saya coret. Oke. Lanjut ke sini tadi, mohon maaf. Jadi 0,2 bagilah 1 yang ada di sini. Yang ini 0,1 bagilah 2. Oke, saya tuliskan di bagian bawahnya sini. Ya, 0,2 bagilah 1, 1 dari sini. Ingat kalau tidak ada apa-apanya berarti 1. Ya. Kemudian yang HCl 0,1 bagilah 2. 2 dari sini. Ya, sehingga 0,05. Oke. Nah, perhatikan angka-angka ini. Nah, maka siapa yang habis duluan? Lihat yang hasilnya paling kecil. Ya, di sini 0,2. Di sini 0,05. Maka yang habis duluan adalah yang 0,05. Dia habis. Nah, karena habis, kalau di kimia dinamakan reaksi pembatas. Sehingga yang jadi pembatasnya siapa? Antara Mg dengan HCl. Tentu saja HCl. Karena dia habis. Oke, coba lihat di pernyataannya. Kembali ke pernyataannya. Mg sebagai reaksi pembatas. Salah. Pembatasnya adalah HCl. Itu ya. Nah, makanya saya coret. Oke, Mg sebagai reaksi pembatasan. Ya, saya coret. Oke, kalau sudah, karena tadi ini habis, itu ya. Ya, yang penting HCl-nya harus habis. Oke, saya hapus dulu. Ya, karena dia nggak ada hubungannya dengan perhitungan. Jadi pembagian 2 dengan ini tadi itu hanya untuk tahu siapa yang habis, siapa yang sisa. Nah, itu toh. Jadi nggak ada hubungannya dengan perhitungan lagi. Ya, kalau sudah, kan tadi dikatakan HCl-nya harus habis. Berarti nanti di bagian sisanya dia habis.
berarti 0,1 dia bereaksi semua. Itu ya. Nah, makanya di sini saya tulis 0,1. Ya, saya tandai pakai tinta merah artinya dia bereaksi. Oke, mohon maaf pakai huruf berwarna merah artinya dia bereaksi. Oke, kalau sudah lihat koefisiennya. Koefisien 2 dapatnya 0,1. Nah, lihat yang Mg. Koefisiennya adalah 1. Ya, berarti kan separuhnya ini. Separuhnya 0,1. Ya, dia bereaksi 0,05. Ya, maka yang biru ini dikurangi yang merah. Ya, sengaja warnanya saya bedakan ya biar kalian tahu ya bahwa yang berwarna biru dikurangi yang berwarna merah. Ya, makanya di sini habis. Ya, alias 0. Nah, sementara ini kan dikurangi 0,02 dikurangi 0,05. Oke, mohon maaf ini saya yang salah belum saya edit ya. Jadi ini maksudnya 0,15. Ya, 0,15. Oke, nanti saya edit. Oke. Nah, sekarang tinggal dua ini antara H2 dengan HCl. Ya. HCl yang bereaksi sebanyak 0,1 mol. Lihat bagian reaksi HCl 0,1. Dia betul. Ya. Kita lihat H2 yang dihasilkan sebanyak berapa? Oke, ini ternyata 0,05. Kenapa? Lihat koefisiennya 1. Berarti sama dengan ini ya, koefisiennya 1 yaitu ya. Lihat di bagian reaksinya. Di sini reaksinya nggak usah, nggak apa-apa, karena kan dia hasil. Jadi langsung di bagian S boleh. Oke. Kemudian H2-nya ngikuti Mg. Kenapa? Karena koefisiennya 1. Ya, yang ini koefisiennya 1, ini juga 1. Otomatis molnya nanti sama, ya, yaitu 0,05 mol. Nah, lihat di sini ternyata H2 yang dihasilkan sebanyak 0,1. Salah. Gitu ya. Nah, maka jawabannya yang D. HCl yang bereaksi sebanyak 0,1 mol. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kesulitannya seperti ini ya, memang harus dipilah tiap-tiap jawaban. Itu ya. Jadi tiap-tiap pilihan jawaban itu dipilah sambil diamati di sini tadi. Ya. Oke. Saya lanjutkan berikutnya. Nah, seperti ini. Reaksi antar unsur halogen dengan sebentar. Saya tertutup. Reaksi antara unsur halogen dengan ion halida berikut yang tidak dapat terjadi. Yang tidak bisa terjadi yang mana? Kita bahas dulu. Apa yang menyebabkan dia tidak bisa? Nah, perhatikan di sini reaksi unsur halogen atau X2 itu ya dapat bereaksi dengan ion halida atau X- jika unsur halogen yang digunakan adalah unsur halogen yang sifat oksidatornya lebih kuat. Gitu ya. Pak, maksudnya apa yang lebih kuat? Tadi waktu di awal di soal yang sebelumnya kan tadi dikatakan F2 itu lebih besar oksidatornya daripada Cl2, ya, lebih besar dari Br2, lebih besar dari I2. Nah di sini perhatikan F itu lebih besar dari Cl2, lebih besar dari Br2, lebih besar dari I2. Nah, Pak, supaya tahu gitu ya. Kadang siswa sering tanya, Pak Yus, supaya tahu dia bisa bereaksi atau enggak, cara mudahnya gimana, Pak? Gitu ya. Baik. Cara mudahnya ibaratkan saja, mohon maaf, keempat ini satu keluarga, kayak saudara. Gitu ya. Dengan catatan F adalah kakaknya. Secara tempat tadi golongan, masih ingat
Karena dia halogen, maka melihatnya dari atas ke bawah. Gitu ya. Jadi kita anggap F ini kakaknya yang paling gede, Cl itu adiknya dari F, gitu ya. Br itu otomatis adiknya dari Cl dan F. I yang paling kecil tentu adiknya dari ketiga kakaknya ini. Oke, bahasa gampangnya gini, mohon maaf ya. Kalau kakaknya single, kita bilang ya, bentuk F2 seperti ini, kalau saya ya belajarnya ya, itu kita anggap single. Ya, kalau kakaknya single, bahasa gampangnya, kalau kakaknya single dan adiknya punya pasangan, istilahnya dia punya pacar, gitu ya, maka pacarnya boleh diambil kakaknya. Gitu ya, bahasa gampangnya gitu. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Oke, saya ulangi. Jadi jika kakaknya single, bahasa gampangnya, adiknya punya pasangan, maka pasangannya bisa diambil kakaknya. Tapi tidak berlaku kebalikannya. Jadi nanti misal kakaknya punya pasangan, adiknya yang single, maka pacar kakaknya nggak bisa diambil. Oke, sekarang kita cek. Yang A, poin A perhatikan, HI ditambah BR2. Yang kalian perhatikan adalah I-nya, I pada HI dan BR. Oke, sekarang tentukan dulu siapa yang kakak, siapa yang adik. Ternyata yang kakaknya adalah BR. I-nya kan adiknya. Gitu ya. Kalau sudah, lihat kondisinya. Kondisinya apa? Di sini lihat, I punya pasangan. I kan tadi adik, yang paling kecil. Dia punya pasangan. Ketemu kakaknya yang single. Lihat yang poin A. Ya, ini single. Nah, maka hidrogen itu bisa pindah ke BR. Itu ya, sehingga yang A itu bisa bereaksi. Ya, yang A bisa bereaksi. Kenapa? Adiknya punya pasangan, kakaknya single, maka bisa diambil. Oke, ingat di soalnya yang dicari yang tidak dapat ya. Oke. Sekarang kita cek yang B. Yang B, perhatikan F dengan I. F itu adalah kakak, I adalah adik. Oke, kita sudah tahu kakak sama adiknya. Kakaknya yang F, adiknya yang I. Sekarang kita cek siapa yang punya pasangan. Ternyata, lihat depannya F ada CA. Nah, ini maksudnya pasangannya. Berarti kakaknya punya pasangan. Ketemu adiknya. Maka pasangannya tidak akan pindah. Dia nggak akan bereaksi. Ya, berarti jawabannya yang B. Oke, sekarang kita cek yang C untuk latihan. Lihat di sini. CL dengan BR. Siapa yang kakak? Lihat di sini. Kakaknya adalah CL, adiknya adalah BR. Oke. Sekarang kita cek. Siapa yang punya pasangan? Lihat. Di depannya BR ada K. BR tadi adik ya. Nah, adiknya punya pasangan. Kakaknya yang single. Maka K nanti bisa pindah ke depannya CL. Ya, berarti C bisa bereaksi. Oke, lihat yang D. Yang kalian lihat adalah CL dan F. Nah, lihat lagi di catatan, F adalah kakak, CL adalah adiknya. Oke, lihat siapa yang punya pasangan? CL-nya. Oke, nah depannya CL ada Na, berarti ini pasangannya. Adik punya pasangan. Lihat, kakaknya single. Cuma F saja. Gitu ya. Maka nanti Na-nya bisa pindah ke F. Betul. Maka dia bisa bereaksi. Oke. Kemudian yang E, lihat lagi. CL dengan I, ini KI. Berarti CL dengan I. Coba dilihat. Siapa yang kakak?
Oh, kakaknya Cl, I adalah adiknya. Oke, lihat siapa yang punya pasangan. Ternyata I punya pasangan K, betul. Sehingga K-nya nanti bisa diambil si Cl. Oke, paham ya? Nah, sehingga jawabannya tadi yang B. Itu ya ilustrasinya. Ya, mungkin agak lucu ya atau antara aneh. Jadi bahasa gampangnya gitu. Biasanya kalian lebih mudah memahami seperti itu. Ya. Jadi istilahnya, jadi yang paling enak siapa di antara golongan ini? Tentu saja F. Kenapa? Karena kalau dia single, 3 adiknya punya pacar, bisa diambil. Ya. Tapi yang nggak enak siapa? I. Yang paling adik yang paling terakhir. Kenapa? Pacarnya dia bisa diambil kakak-kakaknya yang di atas. Ya, nah, jadi cara mudah menghafalnya sekali lagi golongan halida atau golongan halogen seperti itu. Itu ya. Jadi cari siapa yang kakak, siapa yang adiknya. Ya, setelah itu cari siapa yang punya pasangan. Kalau sudah, ya, maka prinsipnya apa tadi? Bahwa kalau kakaknya single, adiknya punya pasangan, ya, maka pasangannya bisa diambil kakaknya. Tapi tidak berlaku kebalikannya. Gitu ya. Ya, baik, untuk soal berikutnya yaitu dari senyawa-senyawa berikut yang mempunyai kepolaran terbesar. Itu ya. Jadi dari pilihan A sampai E, kita cari mana kepolaran yang besar. Oke, kemudian di sini sudah diketahui nomor atomnya, hidrogen itu 1, B itu 5, kemudian atom C, karbon yaitu 6, oksigen 8, F9, dan Cl 17. Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu. Oke, di sini penjelasannya adalah senyawa yang mempunyai kepolaran terbesar adalah senyawa yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan besar. Ya, ini berlaku jika zatnya diatomik. Oke, diatomik itu terdiri dari 2 unsur. Gitu ya. Atau molekul ya paling tidak simetris. Ya, atau bentuknya tidak beraturan. Gitu ya. Nah, hal ini berlaku untuk zat yang poliatomik. Ya, yaitu zat yang lebih dari 2 unsur. Oke. Nah, penjelasan berikutnya yaitu, nah perhatikan di sini, ciri molekul diatomik adalah selisih keelektronegatifan sangat besar. Sedangkan untuk molekul poliatomik mempunyai PeB paling banyak. Itu ya, PeB masih ingat? PeB itu adalah pasangan elektron bebas. Oke, jadi pertama kita cari keelektronegatifan paling besar jika ada, ya. Kalau tidak ada, ya, jika molekulnya poliatomik, kalian cari yang pasangan elektron bebasnya paling banyak. Ya, karena semakin banyak PeB-nya, maka bentuknya akan semakin tidak teratur. Ya, atau mungkin kalian bilangnya bentuknya akan nggak karuan. Ya, itu yang dimaksud dengan kepolaran. Oke. Nah, sekarang untuk tahu mana yang PeB-nya paling banyak, ya, mau tidak mau masing-masing dari pilihan gandanya harus kita buktikan. Ya, atau harus kita hitung PeB-nya terlebih dahulu baru nanti bisa diputuskan. Oke. Oke, yang pertama dari BF3 terlebih dahulu kita cek. Ya, unsur B nomornya 5, maka konfigurasinya 2.3. Sedangkan F nomornya 9, konfigurasinya 2.7. Oke. Nah, oke. Nah, senyawanya jadinya seperti ini.
Itu ya, yang silang itu miliknya B karena cuma ada 3. Ya, perhatikan angka terakhirnya 3. Kemudian F angka terakhirnya 7. Ya, kalian lihat tiap titiknya itu ada 7. Oke. Nah, dia saling berikatan antara silang dengan titik. Oke. Nah, yang F masih ingat setiap unsur yang berikatan maka harus memenuhi aturan oktet. Itu ya, artinya jumlahnya harus 8. Oke. F-nya masing-masing sudah 8 kalau kalian hitung. Ya. Jadi tanda silangnya ini juga dihitung. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya. Nah, masing-masing harus 8. Oke. Tapi mungkin sebagian akan tanya, Pak, itu yang unsur B elektronnya cuma 6. Iya memang. Ya, karena dia sudah tidak memenuhi oktet. Ya, karena keadaannya dia memang melanggar kaidah oktet. Ya, oktet itu harusnya kan 8. Tapi karena B isinya cuma 6 dan nggak bisa nambah, ya sudah keadaannya memang seperti itu. Oke, tapi polar atau tidaknya kita cek. Ya. Nah, pada BF3 terdapat 3 PEI. Oke, yang berikatan itu yang tandanya beda kayak gini. Ada silang sama titik. Ini namanya PEI. Berarti ini 1 PEI, ini 2, samping ini 3. Ya, 3 PEI. Kemudian PEB-nya enggak ada, alias 0. Ya, lihat di bagian B, unsur B, lihat tidak ada yang bebas ya di atas. Ya sudah. Maka kesimpulannya pada BF3 terdapat 3 PEI. Maaf kursornya. Ya, pada BF3 terdapat 3 PEI dan 0 PEB. Oke. Berarti untuk A, PEB-nya 0. Oke, kita cek yang B. Yang B, zatnya adalah H2. Oke. Ya, rata-rata hidrogen sudah tahu ya, nomornya cuma 1. Maka bentuk ikatannya seperti ini. Itu ya, sehingga kalau diikat H, stripnya ada 1, H lagi. Oke. Nah, keterangannya di sini H2 itu jenis atomnya sama, yaitu H dengan H. Itu ya. Maka selisih keelektronegatifannya pasti 0. Ya, dia paling kecil. Jadi tidak mungkin jawabannya yang H2. Itu ya. Oke. Saya lanjutkan. Yaitu berikutnya yang CH4. Oke, di slide berikutnya. Nah, C nomornya 6, konfigurasinya 2.4, yang H 1. Oke, kalau kita gambar, bentuknya seperti ini. Ya, yang titik itu miliknya C, yang silang miliknya hidrogen. Ya, masing-masing disumbangkan 1. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, apa yang terjadi? Lihat atom pusatnya adalah C-nya. Yang terjadi adalah, nah, pada CH4 mempunyai 4 PEI. Ini 1 di bawah, 1 di kanan, 1 di atas, 1 di kiri. Oke, kemudian PEB-nya 0. Ya, PEB-nya 0. Lihat tidak ada elektron yang berkeliaran atau istilahnya tidak ada elektron yang lambangnya sama. Itu ya. Oke. Berikutnya yang D yaitu CO2. Yang tadi ya. C nomornya 6, konfigurasinya 2.4. Oksigen nomornya 8, konfigurasinya 2.6. Oke, kalau kita gambar, nah jadinya seperti ini. Ya. C-nya itu dilambangkan elektronnya dengan titik, yang oksigen dengan silang. Oke. Nah, sehingga bentuk ikatannya seperti ini. Oke, ikatannya adalah rangkap 2. Oke, apa yang terjadi? Bisa lihat di sini bahwa CO2 mempunyai 2 PEI. Oke, ya. Perhatikan di sini ikatannya memang rangkap 2, tapi dihitungnya 1 PEI.
Itu ya. Jadi yang sebelah kiri ini tanda rangkap 2 ini ya, ini adalah 1 PEI. Kemudian yang sebelah kanannya ini juga 1 PEI. Itu ya. Atau bisa perhatikan ini C yang dilingkari merah ini ya. Nah, elektronnya ini disebutnya 1 PEI walaupun dia rangkap. Itu ya. Nah, yang sebelah kanan juga 1 PEI. Ya. Kemudian PEB-nya 0. Lihat di bagian C, apakah ada elektron yang tidak berikatan? Enggak ada. Ya, semua elektronnya sudah dipakai berikatan. Sehingga PEB-nya juga 0. Oke. Kemudian yang poin E, yaitu ClF3. Ya, kita bisa lihat Cl nomornya 17, konfigurasinya 287, sedangkan F nomornya 9, konfigurasinya 2.7. Oke, kalau kita buat senyawanya berdasarkan opsinya tadi ClF3, Cl-nya 1 dikelilingi 3F. Oke, kemudian kalian bisa perhatikan elektronnya F dilambangkan pakai silang, tanda silang. Ya, elektronnya Cl dilambangkan dengan titik berwarna merah. Oke. Nah, kalau kalian amati di sini F-nya itu sudah 8 atau sudah oktet. Itu ya. Semua F-nya sudah oktet. Oke. Yang agak janggal adalah Cl-nya. Ya, kalian kalau lihat lingkaran yang ada di Cl, kalian bisa lihat sebelah kanan ada 2, sebelah bawah ada 2, sebelah kiri ada 2, itu sudah 6. Kemudian lihat ada 2 pasang, ya, 2 pasang elektron yang lambangnya titik di atas ini yang berwarna merah. Nah, itu isinya 2 pasang alias 4. Jadi 6 ditambah 4 yaitu 10. Ya, nah jelas memang dia melanggar aturan oktet. Itu ya, dia memang melanggar aturan oktet karena keadaannya memang demikian. Oke, nah sekarang kita hitung berapa PEI dan PEB-nya. Nah, lihat dari sini ClF3 itu ternyata ada 3 PEI. Ya, lihat yang warnanya beda seperti ini. Ya, titik merah dan silang biru. Ada 1 di sini kanan, kemudian 2 bagian bawah, ada 3 yang sebelah kiri. Berarti 3 pasang. Kemudian 2 PEB. Oke, lihat titik merah. Nah, yang ada di atas ini ada 1 pasang, ini ada 1 pasang lagi. Itu ya, sehingga ada 2 PEB. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk kepolaran carilah yang PEB-nya paling banyak. Ya, berarti jawabannya adalah ClF3. Ya, dengan kata lain, ya ini jawabannya adalah poin yang E. Gitu ya. Jadi tiap-tiap senyawa harus digambar terlebih dahulu, lalu ditentukan berapa banyak PEI dan PEB-nya. Kalau sudah, maka carilah ya carilah senyawa dengan jumlah PEB paling banyak. Oke, bisa dipahami ya. Nah, tinggal senyawa ini yaitu NH3. Produksi NH3 dalam reaksi berikut ini, reaksinya seperti ini. Jika diketahui pada suhu 25 derajat Celcius, Kc-nya 3,5 kali 10 pangkat 8, maka pernyataan yang benar yang mana? Nah, di antara A sampai E. Oke, kita bahas. Nah, yang pertama yaitu produksi NH3 ya disebut dengan proses Haber-Bosch. Jadi proses reaksi ini namanya proses Haber-Bosch. Itu ya. Kenapa? Karena dia ada reaksinya langsung. Nah, poin D, perhatikan di sini, proses produksinya disebut proses kontak. Oke.
memang NH3 itu bisa dibuat dengan proses mohon maaf, NH3 itu tidak bisa pakai proses kontak, dia harus Haber-Bosch, ya. Beda dengan asam sulfat. Asam sulfat itu bisa dibuat dengan dua proses, ya. Dia bisa dengan proses kontak maupun dengan proses Haber-Bosch, ya. Nah, maka poin D itu sudah jelas salah, ya. Dia tidak bisa pakai proses kontak. Oke. Nah, berikutnya reaksinya saya tulis dulu, N2 plus 3H2 bolak-balik NH3 delta H minus 92,2. Ya, saya tambahkan reaksinya adalah exo. Masih ingat ya? Lihat delta H-nya ada minusnya. Oke, reaksinya adalah exotherm. Nah, maka pernyataannya kita cek. Yang pertama dari suhu dulu. Ya, jika suhu turun, maka akan bergeser ke arah exo. Oke, lihat reaksi ini reaksinya kan exo. Berarti exonya di kanan, endonya di kiri. Paham ya? Jadi kalau reaksinya exotherm, itu exonya di kanan, endonya di kiri. Sebaliknya, kalau endotherm, berarti endonya di kanan, exonya di kiri. Paham ya? Nah, kalau sudah, setiap suhu turun, itu larinya pasti ke exo. Pasti ke exo. Itu ya. Nah, yang jadi masalah, exonya di kiri atau di kanan, kan gitu. Ya, karena pada soal ini exonya di kanan, maka otomatis produksi meningkat. Berarti kan dia harus bergeser ke kanan. Kalau ke kanan itu hasil. Itu ya, makanya hasil produksi meningkat. Oke, nah memang jawabannya yang A. Tapi kita cek lagi untuk tambahan belajar. Yang kedua, jika ditambah katalis, reaksi akan semakin cepat. Ya, dia tidak mempengaruhi hasil. Oke, lihat poin yang B, ditambah katalis produksinya menurun. Nggak ada hubungannya. Oke. Poin ketiga, jika volume turun berdasarkan reaksi ini, sekali lagi, akan bergeser ke koefisien kecil. Oke, koefisien lihat di sini, depannya N itu ada angka 1, ya, cuma nggak pernah ditulis. Berarti 1 ditambah 3, yaitu 4 sebelah kiri, sebelah kanan cuma 2. Berarti yang kecil yang kanan ya. Nah, maka produksi akan meningkat. Ya, berarti dia akan bergeser ke koefisien yang kecil. Dari reaksi ini, yang kecil yang kanan. Maka otomatis produksinya juga akan meningkat. Itu ya. Oke, ini yang sesuai kita pelajari. Tapi lihat di sini pernyataannya, jika volumenya turun, ya volume turun atau dikurangi maksudnya ya, produksinya menurun. Di sini salah. Ya. Sesuai yang kita pelajari, dia harusnya meningkat. Ya. Maka poin C salah. Ya. D tadi sudah dibahas. Nah, sekarang yang E. Nah, lihat di sini yang keempat, pengurangan konsentrasi N2. Oke, lihat reaksinya. N2-nya di kiri. Diambil. Maka akan bergeser, perhatikan di kalimatnya, akan bergeser ke arah reaktan. Jadi, karena yang kiri diambil, akan bergeser ke kiri. Jadi dia ngikuti yang kecil. Kalau yang kanan yang diambil, akan bergeser ke kanan. Itu kalau diambil. Jadi kalau diambil, mengikuti. Kamu ngambilnya sebelah mana, dia akan bergeser ke situ. Itu ya. Pak, saya ambil yang kiri. Maka akan bergeser ke kiri. Pak, saya ambil yang kanan. Dia akan bergeser ke kanan. Ya, kalau kamu ambil. Pak, kalau saya tambahkan. Oke, kalau ditambahkan, dia bergeser ke arah lawannya. Ya, tetap ke arah yang lebih kecil, tapi kan lawannya. Karena kan kamu tambah. Pak, yang kiri saya tambahi. Berarti yang kanan kan nggak kamu tambahi. Nah, maka dia akan bergeser ke kanan. Karena kamu nambahi yang kiri. Pak, yang kanan saya tambahi. Maka akan bergeser ke kiri. Gitu ya. Nah, maka dari sini poin keempat, pengurangan N2
atau nitrogen. Karena posisinya sebelah kiri, maka akan bergeser ke arah reaktan. Reaktan itu kiri. Ya, otomatis produksinya menurun. Kan dia ke kiri terus. Ya, otomatis yang kanan akan habis. Nah, cuma di pernyataan kalian lihat ya, produksinya nih. Ya, baik. Sampai sini dulu ya bimbelnya. Nanti akan saya kirim file dan videonya seperti biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.